Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Al-ayah. Kita berdoa bersama siang hari ini, Allah berikan kesehatan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Allah terima segala amal ibadah kita, dan tentunya Allah selamatkan kita semua kelak fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, siang hari yang penuh barakah ini kita masih bisa kumpul, Bu, silaturahim dalam keadaan sehat wal. Bu, Ibu, insya Allah barakah hidupnya. Jadi biasa kalau kita ketemu orang, Bu, apalagi kalau sanjo ataupun silaturahim seperti ini kan, apa kabar? Betul nggak? Jawabannya apa? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Itu mahal sehat. Kalau urusan dompet masing-masing. Betul apa betul? Ya insya Allah. Kalau Allah berikan apa, Bu Maya? Dompetnya tebal, ATM-nya, depositnya banyak, alhamdulillah kan. Double syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah berkahi hidup kita semua. Salawat teriring salam tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Tema kita hari ini ada dua. Yang pertama adalah silaturahim. Secara makna bahasa, sila itu artinya adalah menyambung, Pak. Rahim itu adalah kasih sayang. Sebulan penuh kemarin kita menjalankan ibadah Ramadan. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Memperbaiki ibadah kita. Betul apa betul? Bangun malam itu susah apa gampang? Di luar Ramadan, ya Allah, subuhnya perjuangannya Masya Allah. Di Ramadan kemarin, dari anak kecil, remaja, orang dewasa, orang tua, bangun malam itu gampang betul. Apalagi kalau sahurnya tuh enak-enak masakannya pada ada. Ada rendang, ada pizza hut misalnya ini, ada tekwan, seumpama kalau di Palembang misalnya, ada pempek, ngirup cuko kan. Bangun malam, sholat tahajud kita, sholat taubat kita, sholat hajat kita, sahur bersama keluarga. Subuh di masjid itu mudah benar, ajak keluarga anak rame di masjid. Itulah berkahnya Ramadan. Harus kita pertahankan di luar daripada Ramadan kan tuh. Kenapa? Kesuksesan orang yang berpuasa adalah dia tetap istiqomah menjalankan kebaikan yang telah dia lakukan sejak Ramadan dan di luar juga Ramadan. Itu yang sukses. Kita sebentar, aku review dulu mungkin. Di Ramadan kita buka Al-Quran itu, baca Al-Quran, Masya Allah. Ba'da subuh ada yang bisa 1 juz baca Al-Quran. Betul apa betul? Bahkan ada yang 3 juz dalam sehari. Berarti berapa? 3 kali hatam Al-Quran. Mudah.
Yakin kalau saya lihat di sini ini rata-rata 3 kali hatam semua. So, amin. Nah, di luar Ramadan harus tetap istiqomah, Bu. Bisanya 1 lembar Al-Quran, baca Al-Quran 1 lembar ba'da subuh. Karena apa? Ahabul a'mal ilallah wa adwamuha wa in qalla. Allah cinta kepada hambanya yang melakukan perbuatan baik dawam walaupun sedikit. Insya Allah kita semua bisa istiqomah setelah Ramadan. Salat malamnya, puasanya juga, dan ibadah lain. Salat berjamaah di masjid, salat 5 waktunya harus kita jaga. Itu yang pertama. Barulah tadi kita bahas silaturrahim. Sila itu artinya adalah menyambung, rahim adalah kasih sayang di antara kita. Makanya kenapa Rasulullah sangat menganjurkan kepada umatnya untuk silaturrahim. Karena silaturahim itu banyak barokahnya. Kalau kalian ingin umur panjang, dimudahkan rezekinya, maka sambunglah silaturahim. Sering saya sampaikan di komunitas Palembang, Bu, ya, Pak, ini agak campur ngomongnya, tidak apa-apa ya, sedikit aja. Kalau kita silaturahim itu jangan lakukan tak baik. Nah itu, kata ceramahnya Kak Topik Almarhum. Silaturahim saja. Karena itu apa? Sunnah Rasul. Ada nggak ada keperluan silaturahim aja. Ada keberkahan di dalamnya. Ketika kita punya hajat, wah kayaknya suntuk banget tuh Ustadz Maliki. Kenapa Ustadz? Iya nih, ada perlu nih buat bayar kontrakan misalnya, atau mau beli rumah. Oh, ya udah. Butuh berapa sih? 100 juta. Ini saya kasih 120 juta. Masya Allah. Karena sudah menyambung silaturahim. Nah, itulah makna menjaga silaturahim itu. Yang pertama niatkan karena Allah, karena itu adalah perintah Rasul. Hari ini kita ketemu kan nggak gampang, Pak. Betul apa betul? Harus ada momennya. Halal bihalal kita bisa ketemu. Dan yakinlah ketika ada tamu banyak di rumah Pak Sardi, kejahatan di rumah akan keluar, terbawa. Karena ada keberkahannya, Allah menyaksikan dan malaikat mendoakan yang ada di majelis ini. Hajat-hajat Allah kubulkan, amin. Hal-hal yang tidak baik akan keluar dengan sendirinya. Itulah makna silaturahim. Maka harus dijaga. Bu, Bu, antara minta maaf sama memaafkan, mana yang lebih berat? Halo, Pak, memaafkan. Makanya dalam Al-Quran itu Allah ingatkan. Ini sering saya sampaikan. Saripati, Pak Sarli, orang yang bertakwa itu, di Al-Quran kan ada 6.236 ayat. Di sini ada Hafizah sini. Mana sih itu? Syifa. Kan ini kalau Ustaz ini ya Syifa. Ya. Saripatinya itu dalam Al-Quran surat Ali Imran. Ya. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dia peras ataupun saripatinya itu adalah yang pernah berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang kedua adalah wal kazimin al ghaiza, menahan amarah. Menahan amarah itu nggak gampang. Umi Linda bisa, wah kamu lagi dalam keadaan kita kalut kan, istighfar kuncinya. Kemudian ayat selanjutnya wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain, Pak. Betul tadi jawabannya. Kenapa Allah katakan memaafkan kesalahan orang lain? Karena memaafkan itu jauh lebih sulit daripada kita minta maaf. Ada halal bihalal. Ya udah ketemu, saya mohon maaf ya saya maafkan. Mulut bisa mengatakan saya maafkan Pak Dada. Kalau dia punya history, mungkin ada janji yang nggak ditepati, katanya dalam hati gitu kan. Makanya harus kembali kita istighfar kepada Allah. Memaafkan jauh lebih sulit. Lisan bisa mengatakan memaafkan kamu, tapi hati belum tentu.
Makanya dikatakan wal afina anin. Insyaallah kita semua clear ya, tidak ada lagi yang tertutup, artinya kita saling memaafkan di antara kita. Itulah hikmah daripada silaturahim, memaafkan kesalahan di antara kita. Karena urusannya urusan horizontal kepada manusia. Kalau kepada Allah vertikal, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ada doa yang diajarkan baginda Rasul yang kemarin saya mengulas sedikit. Kenapa sampai masyhur doa ini? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf ya Allah. Mencintai orang yang minta maaf ya Allah, maka maafkan aku ya Allah. Karena apa? Ketika kita sudah Allah maafkan dosa kita, berarti tidak ada penghalang lagi rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak ada penghalang lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kembali wal afina anin nas. Memaafkan kesalahan orang lain. Maafkan Bu. Maafkan semua Pak. Clear kita. Kosong-kosong. Alhamdulillah. Barulah yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Salah satunya adalah silatur rahim. Saling mengunjungi. Apa kabar Bu Maya? Sehat Bu? Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Apa kabar Pak Dada, Bu Melinda, Bu Nopi semuanya? Dengan senyuman. Betul-betul ikhlas. Kita nggak tahu Bu, amal mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa kita sudah ibadah luar biasa. Kalau nggak ikhlas aja dia apa-apa. Bahkan yang nggak kita perhitungkan, memberi makan orang susah, sebutir kurma, air mineral, satu kotak beras ataupun nasi kita berikan, mungkin itu yang menyelamatkan kita nanti. Jangan bangga dengan ibadah kita. Maka serahkan semua kepada Allah Ta'ala. Belajar terus ikhlas. Justru yang kita perhitungkan, itu yang bisa menyelamatkan kita. Maka jangan bosan jadi orang baik. Apapun yang kita bisa bantu-bantu. Itu hikmah pertemuan kita hari ini. Wallahu yuhibbul muhsin. Kemudian, selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah kita juga mengingat saudara kita Kak Andi. Terakhir ketemu beliau itu Bu Novia, waktu saya kunjungan itu qadarullah, nggak ada rencana itu. Mau bikin muka pengajian di Cilodong, kemudian telepon-teleponan, aku mampirlah ke, ya mungkin qadarullah seperti itu Bu Novi. Ketemu terakhir hari itu. Sempat foto bareng kita. Ada fotonya masih. Tidak banyak ngomong beliau kan. Ya memang beliau tidak banyak ini. Kita doakan Kak Andi, Allah tempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu. Karena poinnya adalah kita bersahabat tidak hanya di dunia saja, hadirin. Tidak hanya di dunia saja. Tapi yakin kita mohon kepada Allah, kita bersahabat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa saling mencari kita nanti. Karena orang yang hafal Quran, orang baik bisa memberikan syafaat pada 70 keluarganya. Atau sahabat orang yang bisa mencari mana Maliki, mana Ustadz Irfan, mana Pak Sarli, cari kalau tidak ada di surga. Pak Dada mana? Saling cari kita. Itulah sahabat sejati. Tidak hanya di dunia saja, tapi juga di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke materi kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu ada batas waktu. Kalau sudah batas waktu, ini makna kematian. Makanya Ustaz Irfan tadi baca surah Al-Mulk itu Ustaz. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati, yang menciptakan maut. Allah ingin melihat siapa di antara kalian yang paling baik ibadahnya di hadapan Allah Ta'ala. Maksudnya adalah yang paling ikhlas. Yang ikhlas ibadahnya. Maka setiap kami khutbah dimanapun berada, selalu pesan untuk diri kami khususnya, lakukanlah kebaikan itu dengan ikhlas.
dengan karena Allah Subhanahu wa taala, itu berbuah kebaikan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa punya batas waktu. Ingatin kita semua, Pak. Bu, Bu, mati itu nggak kompromi. Pak, ingatin Maliki juga. Mati itu nggak ada tawar-menawar. Jangan merasa umur dia masih muda, dia merasa aman-aman saja. Tidak. Kando Andi itu seumuran saya. Tahun 80 kalau nggak salah ya. 45, 46 kurang lebih. Artinya masih muda. Makanya, kapan ulang tahun? 28 April, berarti bulan ini. Nggak ngelihat muda maupun tua. Itu hak prerogatif Allah. Ngingetin kita. Di beberapa hari lalu saya posting juga itu kan, ada nasihat yang nggak berbicara. Apa itu? Al-maut, kematian. Kalau yang santer di dunia internasional, ada 3 ataupun tentara kita yang tugas di Lebanon. Kullu nafsin dha'iqatul maut fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang yang namanya ajal, maka siapapun dia tidak bisa memajukan ataupun memundurkan walaupun satu saat. Itu rahasianya. Makanya Ramadan kemarin mengingatkan kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dan kita mohon juga kelak kita semua Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Karena harapan setiap orang di akhir hayatnya itu selalu minta husnul khatimah, mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada jaminan Nabi. Barang siapa di akhir ayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Makanya kembali ke tadi, bekal kita di akhirat, karena kematian tidak kompromi, tidak pandang bulu, muda, tua, sakit maupun dalam keadaan sehat. Kadang-kadang yang sudah dirawat sekian bulan belum meninggal juga. Betul apa betul? Karena belum waktunya. Ada yang pagi ini sehat, sore udah nggak ada. Banyak kejadian seperti itu, masih muda. Itu rahasianya. Mengingatkan kita bahwasanya kematian adalah hal yang pasti terjadi. Kita nggak tahu kapan terjadinya. Selalulah minta kepada Allah yang terbaik, sehingga kita bisa selamat di dunia wal akhir. Ramadan mengajarkan semuanya. Kembali ke topik di awal, yuk kita jaga silaturahim di antara kita. Niatkan silaturahim bukan karena ada apa-apanya, tapi niatkan karena Allah Ta'ala. Sehingga ketika kita butuh, Allah mudahkan jalan kita. Yang kedua, ingat selalu mati. Orang yang cerdas itu, orang yang sering ingat mati. Itu aja. Sehingga sadar, sudah waktunya sholat, langsung dia berangkat ke masjid. Ngomongnya nggak benar, istighfar dia. Sedang ngomongin orang, istighfar. Bu, lagi ngomongin, langsung astagfirullahaladzim. Sadar, karena nggak tahu kita. Dan mati itu, ya Ustadz ya, izin dalam keterangannya adalah biasa sesuai dengan kebiasaannya. Tapi kita mohon kepada Allah, walaupun apapun yang terjadi nanti, husnul khatimah. Ya. Demikianlah mungkin, tidak panjang kalam. Insya Allah pertemuan kita hari ini Allah berkahi, Allah ampunkan segala dosa kita semua, Allah terima amal ibadah kita di Ramadan kemarin dan seterusnya, dan dijadikan kita semua orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah, masuk surga, berjumpa dengan baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus Andi Al-Fatihah. Yang benar dari Allah, yang salah dari Al-Fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.